Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri bernama Nadia Rahmayana dan di sini ada 3 partner kerja saya yaitu Saya Hafiz Akbar. Saya Cuk Ramon Fida. Baik, di sini kami mengangkat judul tentang perancangan pembuatan sensor cahaya dan juga sensor motokloret. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Arduino. Arduino adalah platform elektronik open source yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang mudah digunakan. Arduino ini dirancang untuk memudahkan pembuatan proyek elektronik oleh pemula maupun profesional. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang kami gunakan dalam perancangan pembuatan sensor cahaya. Baik, ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan dalam penginstalan sensor cahaya, yaitu yang pertama ada kabel jumper, kemudian ada sensor cahaya, kemudian ada lampu, kemudian ada resistor, 2 resistor, kemudian ada Arduino, dan yang terakhir ada breakbox. Sekarang kita akan proses penginstalan kabel untuk bisa digunakan di breadboard. Jadi pertama itu kita akan menggunakan kabel coklat itu sebagai inputnya. Lanjut terus itu ada kabel hitam di ground. Lalu ada kabel kuning pada 5 volt karena kita menggunakan 5 volt untuk wattnya. Selanjutnya kalau kabel hijau kita masukkan ke ground. Groundnya untuk pada digital pin teman-teman aja. Ini kabel putih di digital pin 13. Sekarang kita penginstalan di breadboard. Pertama itu sekarang kita penginstalannya di sini. Kabel kuning di 1J. Oke, lanjut kabel hitam di 3J. Copot di 5J. Untuk resistor kita masukkan di 6 dan di 3. Oke, pada sensor kita masukkan di 3 dan 1 pada F. Selanjutnya untuk digital pin di sini kita pakai yang putih itu di E8. Dan yang hijau di E3. Oke, resistor E3 dan E6. C3 pula itu. Lalu untuk lampu 6 dan 8. Oke. Sekarang kita proses memasukkan codingan ke dalam Arduino. Jadi setelah dirancang poin-poinnya tadi dan digital pinnya, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Yang mana di sini kami sudah atur jika cahaya yang diterima itu sedikit maka lampu LED akan hidup. Seperti ini contohnya. Seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk sensor cahaya. Pada bagian atas ada cons integer LED pin dan LDR pin. LED pin itu
diset sebagai pin 13 dan LDR pin itu diset di pin A1. Untuk itu digunakan agar tetap nilainya tetap dan tidak dapat dirubah sepanjang program tersebut berjalan. Selanjutnya di bagian void setup itu serial begin 9600 itu maksudnya untuk memulai komunikasi serial pada baud rate itu 9600 baud rate-nya. Itu memungkinkan pengiriman data ke serial monitor. Selanjutnya pin mode itu LED pin output. Itu untuk mengatur LED pin sebagai output karena LED membutuhkan sinyal output. Selanjutnya pin mode LDR pin input. Itu untuk mengatur pin LDR sebagai input karena LDR mengirim data ke Arduino. Selanjutnya masuk ke bagian void loop. Di void loop itu membaca nilai analog dari LDR disimpan di variabel LDR status. Nah, ini di bagian logika if ini, jika nilai LDR atau lebih kecil sama dengan 300, itu mengidentifikasikan gelap, maka LED lampunya tersebut akan menyala. Selanjutnya sebaliknya itu, jika LDR status itu yang poin 300 lebih besar daripada 300, maka LED lampunya tersebut akan dimatikan. Sekian penjelasan tentang kodingan sensor cahaya. Di sini kami akan melanjutkan penginstalan motor servo. Di sini ada kabel jumper motor servo dan Arduino. Kabel jumper akan dihubungkan ke motor servo. Dan akan dihubungkan kembali ke Arduino. Gimana ya bilangnya? Digital pin. Jangan. Baik, ketika Arduino-nya sudah dihubungkan ke device dan ini codingannya, maka si motor servo akan bergerak dari 0 ke 180 derajat dan balik lagi. Ini saya akan menjelaskan cara menggunakan kodingan servo untuk servo motor. Di sini kita include dulu servonya di sini karena servonya itu adalah sebagai pustaka yang sudah ada servo motor di dalamnya, kodingan servo motor. Di sini kita include servo dan di sini kita integrasi lagi biar namanya itu my servo. Selanjutnya itu kita deklarasi lagi servo pin 9-nya, itu kita masukkan si servo pin itu di pin digital nomor 9.
Selanjutnya itu kita masuk ke codingan void setupnya, itu yaitu myServo.attach. Yang itu adalah dia akan menghubungkan si servo dengan si servo object. Setelahnya kita akan masuk ke void loop, yang mana ini loop ini perulangan. Jadi dia akan selalu diulang-ulang dengan algoritma atau ya algoritmanya for intelligent angle. Jika angle-nya sama dengan 0 dan angle kurang lebih sama dengan 180 derajat, maka angle-nya ditambahkan. Nah, di sini kita untuk membaca si angle ini. Di sini delay 30 ini itu untuk pada saat angle 180 balik ke 0 itu punya delay 30 detik yang mana atau 30 milisecond yang mana itu waktunya untuk mencapai posisi awal. Lalu selanjutnya ini kebalikannya. Tadi dari 0 ke 180 dan ini dari 180 ke 0. Seperti itu. Di sini delaynya bisa kita ganti-ganti. Segitu penjelasan sekian tentang sensor motor pada Arduino, yaitu sensor motor servo. Semoga bantu. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.